Gila, banyak banget ya tumbalnya cuman perkara selingkuh doang. Tapi hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar buat kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya guys. By the way, aku kangen banget sama kalian, sumpah. Oh ya guys, selamat tahun baru buat semuanya. Semoga apa yang kalian inginkan di tahun ini lekas terwujud ya guys. Nah, di konten kali ini aku bakal bahas tentang perselingkuhan. Ngomong-ngomong tentang perselingkuhan, baru-baru ini aja Indonesia dihebohkan sama kasus yang sangat mencengangkan kan, yaitu dimana seorang ibu mertua selingkuh sama menantunya atau sama suami anaknya sendiri. Oh my god, gila, nggak habis pikir sumpah. Aku pas tahu berita itu sampai yang kayak, hah, kok bisa? Udahlah, nggak ngerti lagi kenapa bisa. Itu tuh bener-bener yang kayak definisi kisah Indosiar jadi kenyataan guys. Atau mungkin mereka terinspirasi dari drama Indosiar, nobody know. Nah, kisah perselingkuhan antara ibu mertua dan anak itu aja tuh udah bikin kita yang kayak, hah? Gitu kan. Tapi kalian tahu nggak, ada kisah yang lebih mencengangkan banget tahu guys. Bahkan konsekuensi dari perbuatan mereka ini sampai mengubah sejarah dunia guys. Mengubah sejarah dunia ini. Selingkuh bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar perselingkuhan nih. Nah, siapa-siapa aja mereka? Nah, kalian penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas. Bentar guys, ini Jakarta kok lagi dingin banget ya? Iya nggak sih? Kalian merasa nggak sih kalau sekarang Jakarta kayak lagi di Swiss? Ini kayaknya aku mau ngambil jaket dulu deh sebelum kita mulai. Bentar ya guys, aku mau ngambil jaket dulu. Kalian jangan kemana-mana ya, tungguin ya. Tada! Aku udah pakai hoodie guys. Ini sumpah udah lebih hangat dan nyaman buat bikin konten. Bagus kan? Kalian kepo nggak aku beli di mana? Yaudah, daripada kalian kepo nih aku kasih tahu ya. Ini aku beli kemarin itu di Made Design. Nih kalian bisa cek Instagramnya di sini guys. Kalau kalian mau cek koleksi dari Made Design ini, sumpah bagus-bagus banget sih. Nah, karena aku baik hati, aku bakal liatin detail pemakaiannya ke kalian. Check it out. Nah, gimana, kalian udah lihat tadi kan? Bagus kan? Oh iya, setiap pembelian kalian juga bakal dapat box eksklusif ini guys. Sumpah boxnya bagus banget, elegan gitu packagingnya. Ini worth it banget sih dibeli. Aku sesuka itu sama ini, apalagi lokal brand lagi. Sekarang lokal brand udah bagus-bagus banget ya. Karena packagingnya kayak gini, cocok banget kalian jadiin gift untuk orang-orang tersayang atau mau kasih kado buat pacar kalian. Dan bentar lagi juga Valentine kan. Nah, hoodie ini juga cocok dipakai cewek atau cowok guys. Jadi unisex gitu. Tuh keren, bagus banget. Aku suka banget. Oh ya, selain itu mereka juga bakal ngeluarin desain yang lebih lucu-lucu lagi guys. Kalian harus langsung cek aja sih, pantengin Instagramnya madedesign.id. Ini nih, aku cantumin. Oh iya, kalau kalian mau langsung check out di Shopee bisa nih, linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Atau kalian juga bisa langsung pesan melalui admin, linknya juga udah aku cantumin di deskripsi. Langsung klik aja, langsung cek aja. Kurang baik apa? Aku baik banget kan? Oke guys, karena aku udah enjoy sekarang, udah gak kedinginan lagi, kita langsung aja yuk masuk ke pembahasannya. Dan kalian udah nungguin juga kan dari tadi, yuk langsung aja masuk. Kisah yang pertama itu adalah kisah Paris dan Helen dari Troy guys. Jadi kisah perselingkuhan Paris dan Helen ini dikenal sebagai perselingkuhan yang meminta banyak tumbal guys. Nah, perselingkuhan mereka ini nggak cuma minta tumbal orang yang nggak berdosa guys, tapi perselingkuhan mereka ini juga memicu perang besar antara Sparta dan Troya dalam legenda Yunani lebih dari 3000 tahun yang lalu guys. Nah, Paris yang saat itu merupakan pangeran Troya memang udah memiliki segalanya guys, kecuali satu dia yang belum punya, yaitu wanita pujaan hatinya. Nah, sayangnya wanita pujaan hati si Paris ini merupakan istri orang guys. Jadi si Helen ini tuh merupakan istri dari Raja Sparta guys. Jadi si Helen ini tuh emang udah terkenal banget sama kecantikannya. Bahkan saking cantiknya saat itu bener-bener banyak banget orang yang mengagumi si Helen ini guys. Bahkan Helen ini disebut-sebut sebagai wanita tercantik di dunia yang diculik oleh Paris pada saat itu. Nah, banyak yang percaya saat itu kalau mereka ini melakukan kawin lari guys. Nah, perselingkuhan inilah yang memicu perang antara orang-orang Yunani, yaitu antara Troya dan Sparta.
Bahkan kalian tahu nggak guys, kalau si Paris ini tuh disebut sebagai orang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kehancuran kerajaannya, yaitu kerajaan Troya. Nah, singkat cerita guys, jadi kronologinya itu si Helen ini tuh diculik oleh Paris ketika si Paris ini tuh mau berlayar ke Sparta gitu. Nggak mau deh, ketika dia udah berlayar ke Sparta gitu, yang awalnya tujuannya ini tuh cuman untuk diplomasi kedamaian. Tujuannya dia tuh awalnya untuk diplomasi kedamaian guys. Nah, tapi pada saat berlayar ke Sparta itu, si Paris ini malah jatuh cinta sama si Helen ini. Begitu juga sebaliknya, si Helen juga jatuh cinta banget nih guys sama si Paris. Nah, akhirnya si Paris ini berhasil membawa Helen ke Troya. Bahkan saking cintanya sama si Paris, si Helen ini tuh berani meninggalkan putri satu-satunya, suaminya, bahkan kekayaan atau hartanya guys. Udah ditinggalin aja tuh demi cintanya sama si Paris. Nah, yang lebih tragisnya itu ketika perebutan kembali si Helen ini ke tangan suaminya, si kakaknya Paris yang bernama Hector rela menumbalkan dirinya demi memperjuangkan cinta adiknya ini guys. Ya ampun. Selain itu, kota Troya juga dihancurkan bersama rakyatnya, yaitu orang-orang yang gak berdosa guys, ikut jadi tumbal. Selain itu, Raja Primus, ayahnya si Paris ini juga ikut meninggal ketika terjadinya perang tersebut guys. Gak cuma itu guys, tapi pada akhirnya suami si Helen ini juga ikut meninggal di tangan si Hector, kakaknya si Paris itu guys. Jadi tuh suami si Helen ini tuh dibunuh sama kakaknya Paris tadi yang namanya Hector. Nah, si Hector ini juga dibunuh sama satu orang, tapi aku lupa guys siapa nama orangnya, ntar aku cantumin sini deh. Gila, banyak banget ya tumbalnya, cuman perkara selingkuh doang tapi rakyat jadi korbannya, orang-orang yang gak berdosa jadi korbannya. Oh my god. Oke, next. Selanjutnya itu ada kisah Henry VIII dan Anne Boleyn. Jadi Henry ini merupakan pemimpin dari kerajaan Inggris yang mulai bertakhta pada tahun 1509 guys. Nah, tapi perselingkuhan antara Henry dan Anne ini berakhir tragis guys, dimana pada saat itu adanya tuduhan palsu yang diberikan kepada Anne ini guys, yang berakhir mengakibatkan si Anne ini harus berakhir dengan kepalanya dieksekusi guys. Kok bisa? Nah, jadi guys, awal ceritanya itu si Anne ini merupakan bagian dari pernikahan si Henry VIII ini, atau sebagai pengiring pengantin untuk istri pertama si Henry ini guys, yang bernama Catherine. Nah, Catherine dan Henry ini menikah pada tahun 1509 dan berakhir pada tahun 1533 guys. Nah, sejak pertemuan itu guys, Raja Henry ini tuh udah jatuh cinta banget sama si Anne, tapi saat itu si Anne ini menolak untuk jadi istrinya Raja Henry ini. Nah, jalan satu-satunya agar si Raja Henry ini dapat menikahi si Anne adalah dengan cara mengakhiri pernikahannya dengan si Catherine ini guys. Bentar-bentar, kok bisa ya? Padahal itu di hari pernikahan dia, kok bisa-bisanya dia jatuh cinta sama orang lain? Atau apa mungkin Raja Henry emang gak secinta itu sama Catherine? Gak tahu guys. Nah, pada akhirnya Raja Henry ini mengajukan gugatan kepada Paus untuk mengakhiri pernikahannya dengan Catherine dan dengan niat dia mau menikahi si Anne ini guys. Tapi si Paus menolak keinginan si Henry ini. Nah, tapi si Henry ini tuh nggak putus asa guys, dia tetap terus menggugat walaupun gereja nggak mau mengabulkan keinginan dia ini. Nah, pada akhirnya Henry dan Anne ini menikah diam-diam pada tahun 1533 yang menyebabkan Henry VIII ini dan Uskup Agung Canterbury yang saat itu Thomas Cranmer dikucilkan dari gereja Katolik. Nah, hal inilah yang menyebabkan pendirian gereja di Inggris guys. Sebuah langkah besar dalam reformasi yang menambahkan Inggris ke dalam gereja-gereja Protestan. Nah, akhirnya si Anne sama Henry ini tuh udah bisa nikah guys, tapi pernikahan mereka tuh nggak berjalan harmonis ternyata, karena si Anne ini tuh nggak bisa melahirkan ahli waris laki-laki. Jadi tuh sebenarnya Raja Henry ini tuh pengen banget anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya guys. Nah, pada tahun 1533 pada akhirnya si Anne ini tuh melahirkan seorang anak perempuan yang pada akhirnya menjadi Ratu Elizabeth pertama guys. Nah, tapi sesudah itu ternyata si Anne ini tuh sempat hamil bayi laki-laki guys, tapi sayangnya si Anne ini keguguran. Nah, setelah kejadian keguguran itu Raja Henry ini bener-bener frustasi banget guys, sampai akhirnya dia tuh cari sensasi dan melakukan dengan pelayan kehormatan ratu guys. Ya ampun.
Nah, sementara itu si Anne ini sama Cromwell juga berselisih soal kebijakan luar negeri dan keuangan raja, guys. Si Cromwell ini menjadi bagian dari komisi rahasia yang diutus untuk menyiapkan tuduhan palsu kepada si Anne, guys. Nah, tuduhan palsu yang dilayangkan pada Anne ini adalah si Anne ini dituduh melakukan perselingkuhan dan hubungan seks dengan laki-laki anggota pengadilannya. Dan dalam beberapa kasus si Anne ini juga disiksa dan dipaksa untuk memberikan pengakuan gitu. Nah, selain itu, yang lebih parahnya lagi, si Anne ini juga dituduh melakukan hubungan incest dengan saudaranya sendiri dan juga menggunakan ilmu sihir untuk menyihir raja, guys. Dan kalian tahu nggak, guys, pada akhirnya si Anne ini tuh dieksekusi pada tahun 1536 dengan cara Dan yang lebih parahnya lagi, setelah beberapa hari si Anne ini meninggal, Raja Henry melangsungkan pernikahan dengan Seymour. Itu karma atau gimana ya? Gila-gila, setelah si Anne ini menikah dengan Raja Henry, ternyata dia juga nggak bahagia, dimana dia juga harus meninggal dengan cara yang tragis banget, guys. Gimana menurut kalian, guys? Komen di bawah. Oke, selanjutnya itu ada kisah tentang Catherine yang Agung dan Grigory Potemkin, guys. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, si Catherine the Great ini merupakan seorang penguasa wanita terbesar dalam sejarah, guys. Dia merupakan sosok yang pintar, berambisi, namun kejam, guys. Nah, si Catherine ini udah berkuasa di Rusia selama 34 tahun dan menjadi penguasa wanita paling kuat pada masanya, guys. Kalian bayangin 34 tahun terus dia menjadi penguasa terkuat pada masanya. Mana cewek lagi. Nah, zaman kekuasaan si Catherine ini sering banget disebut sebagai zaman keemasan Rusia. Selain kehebatan si Catherine ini sebagai penguasa, guys, ternyata ia juga dikenal dengan kisah cintanya yang hebat. Bahkan banyak banget rumor yang beredar mengenai kisah cintanya yang liar oleh musuh-musuh prianya, guys. Namun ternyata emang benar kalau si Catherine ini tuh mirip sama Cleopatra, dimana dia menggunakan seks sebagai alat politik, guys. Nah, pada tahun 1762 si Catherine ini melakukan kudeta terhadap suaminya yang bernama Peter III, dan dia juga berhasil melakukan kudeta tersebut, guys. Dan pada saat itu si Catherine ini juga sadar kalau dia nikah lagi itu bakal menghancurkan kekuasaannya, guys. Nah, jadi singkat cerita, si Catherine ini tuh intinya udah sering ganti-ganti pasangan gitu lah, guys, dan dia punya banyak mantan juga, sampai akhirnya dia bertemu dengan Grigory Potemkin pada tahun 1774. Nah, si Potemkin ini pada akhirnya menjadi kekasih kesayangan si Catherine ini, guys. Nah, secara status si Catherine ini memang belum menikah ketika dia memulai hubungan dengan si Potemkin ini, guys. Namun perselingkuhan yang dilakukan oleh Catherine dan Potemkin ini menyebabkan segala macam intrik politik terjadi di Rusia, seperti menambahkan Crimea, Belarusia, dan Lituania pada kekaisaran Rusia, guys. Ketika ini terjadi juga bersamaan dengan perluasan pembatasan Rusia ke dalam Eropa Tengah, guys. Nah, bahkan pengaruh si Potemkin terhadap si Catherine ini tetap terjadi bahkan ketika si Catherine ini udah memiliki kekasih lain, guys. Nah, pada akhirnya hubungan mereka ini mengakibatkan kebijakan ulang dalam pembatasan Rusia, guys. Ya ampun, seberpengaruh itu ternyata. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ada kisah antara Mary Godwin dan Percy Bysshe Shelley, guys. Nah, keluarga Godwin dan Shelley ini dikenal oleh masyarakat Inggris sebagai keluarga penyair serta penulis romantis yang banyak menyuguhkan kisah-kisah cinta dan rasa putus asa dalam sebuah hubungan yang tragis. Nah, saat memulai perselingkuhan, ternyata Mary Godwin ini tuh baru berusia 16 tahun, guys. Nah, si Mary Godwin ini melakukan perselingkuhan dengan Percy Bysshe Shelley. Gila, namanya susah banget. Oke, kita sebut aja si Shelley. Yang saat itu Shelley ini baru berusia 21 tahun, namun dia udah berkeluarga, guys. Nah, si Shelley ini juga merupakan keluarga bangsawan di Inggris pada saat itu. Nah, perselingkuhan antara mereka ini menyebabkan si Mary Godwin ini hamil, guys, dan si Shelley ini akhirnya meninggalkan istrinya. Tapi akibat perselingkuhannya ini menyebabkan istri si Shelley ini melakukan bunuh diri, guys. Nah, setelah si Godwin dan Shelley ini menikah, mereka berlibur ke Swiss, guys, bersama Lord Byron. Nah, hal inilah yang pada akhirnya membuat si Mary ini mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah novel tentang seorang ilmuwan gila yang mencari cara untuk menghidupkan orang mati. Nah, cerita ini menjadi salah satu karakter horor yang paling terkenal pada abad 20, guys. Gila, aku kadang-kadang emang bingung sih, guys. Kadang perselingkuhan itu memberikan dampak positif terhadap seseorang nih, tapi juga memberikan
dampak negatif terhadap orang lain. Jadi tuh menurut aku mending kalau misalnya udah beneran nggak sayang nih, udah nggak cinta, udah bilang aja, akhirilah hubungan itu, atau nggak usah nikah sama orang yang nggak bener-bener kalian cinta, karena dampaknya itu bisa aja membahayakan banget guys. Nah terus ada juga nih orang yang pacaran udah lama terus tahu-tahu selingkuh kan, tapi udah tahu selingkuh ujung-ujungnya nikah juga. Emang pernikahan menjamin orang-orang gak bakal selingkuh? Kita nggak tahu guys, kita nggak bisa ngubah orang, kita nggak bisa ngubah orang yang kita sayang tuh nggak bisa. Mereka berubah karena keinginan mereka, kecuali kalau mereka udah bener-bener berubah dan komitmen, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata mereka bakal mengulangi kesalahan yang sama, mending pikir-pikir banget deh. Tapi berbeda ya kalau terjadi itu di pernikahan. Aku nggak tahu sih karena aku belum nikah, gimana tindakan yang harus diambil gitu aku nggak tahu. Ya udahlah, buat kalian yang tahu bantu komen di bawah, kasih tahu di bawah ya guys. Selanjutnya itu ada kisah tentang Raja Edward VIII dan Wallis Simpson guys. Nah Raja Edward VIII ini merupakan raja kerajaan Inggris yang memerintah pada periode 20 Januari 1936 sampai 11 Desember 1936. Gila, singkat banget periode pemerintahannya. Kok bisa? Nah jadi ceritanya gini guys. Jadi Raja Edward VIII ini dikenal sebagai raja kerajaan Inggris yang sukarela turun tahta setelah memerintah selama kurang dari 1 tahun guys. Nah langkah ini ternyata diambil oleh Raja Edward setelah pemerintah Inggris Raya, publik, dan gereja Inggris mengutuk keputusannya untuk menikahi seorang janda dan seorang sosialita yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Wallis Walfield Simpson. Nah pada saat Raja Edward VIII ini melamar si Simpson ini, ternyata si Simpson ini dalam proses perceraian dengan suami keduanya guys. Nah pada saat melepaskan gelar Raja Inggris, Edward VIII ini sempat mengungkapkan sebuah pidato di mana ia tidak sanggup memikul beban tanggung jawab yang berat dan melaksanakan tugas-tugas raja tanpa bantuan serta dukungan orang yang ia cintai guys. Nah pada akhirnya hal inilah yang membuat adik laki-lakinya George menduduki singgasana kerajaan guys. Nah ketika Raja George meninggal pada usia 56 tahun setelah 16 tahun memerintah, setelah itulah akhirnya Ratu Elizabeth II mengambil alih pada usia 25 tahun guys. Jadi gitu ceritanya yang menyebabkan Ratu Elizabeth II menjadi ratu sepanjang masa Inggris guys. Nah coba bayangin kalau dulu Raja Edward VIII gak turun tahta demi menikahi seorang yang ia cintai guys, mungkin aja Ratu Elizabeth II gak bakal jadi ratu yang menjabat selama itu kan. Gimana guys menurut kalian? Benar-benar merubah sejarah dunia banget gak sih? Oke, next yang terakhir ada kisah antara John Lennon dengan Yoko Ono. Nah, pasti nama John Lennon udah gak asing kan sama kalian, apalagi buat kalian pecinta The Beatles. Nah, jadi John Lennon dan Yoko Ono ini bertemu pada November 1966 di Galeri London, tempat Yoko memamerkan karyanya guys. Nah, setelah pertemuan tersebut, John Lennon dan Yoko Ono ini tuh saling suka satu sama lain. Padahal pada malam pertemuannya, si John Lennon dan Ono ini sama-sama berstatus sudah menikah guys. Nah, pada akhirnya si John Lennon ini memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang bernama Cynthia dan putranya yang bernama Julian. Nah isunya kalau si John Lennon dan Ono ini dikabarkan kabur pada tahun 1968 guys. Nah setelah kebersamaan John Lennon dan Ono ini, si Ono ini dianggap sebagai faktor bubarnya The Beatles guys. Nah karena sebagian orang banyak banget percaya kalau pecahnya The Beatles ini tuh karena pengaruh si Ono ini guys. Nah si Ono ini secara luas diduga mendorong John Lennon ini ke arah musik yang lebih eksperimental serta aktivitas politik guys, dimana hal ini menjadi ciri banyaknya karya John Lennon pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an guys. So jadi gitulah ceritanya. Gimana, kalian percaya nggak guys kalau bubarnya The Beatles karena pengaruh si Ono? Gimana pendapat kalian? Komen di bawah guys. Oke guys, sekian dulu aja video pada hari ini. So thank you banget buat kalian yang udah klik video ini dan udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, biar aku semangat terus buat bikin konten. Oh iya, buat kalian yang punya request bisa langsung kirim ke email kita di sini. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di jihan.dm aja. Oh iya, buat kalian yang punya kisah horor atau kisah apapun bisa kirim juga ya ke email kita di sini. So thank you banget buat kalian yang udah nonton. And see you in the next video guys. Bye bye.